Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini permintaan video pembedahan kelinci untuk pasien metode pengobatan terapi kelinci, yaitu pasien atas nama inisial MA dari Bekasi. Ya, kita dekatkan kameranya. Nanti kita bedah-bedah. Setelah ini nanti dibedah, kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci. Karena penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan pasien berangsur-angsur sembuh. Yang penting kita ikhtiar karena Allah, karena ibadah untuk Allah. Bismillah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, khususnya untuk kesembuhan pasien ini. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semua penyakitnya, baik itu penyakit TBC-nya, paru-parunya, mungkin jantung, pencernaan, dan lain-lainnya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kelincinya terlihat kurus gitu ya. Terlihat kelincinya menjadi kurus karena memang yang namanya penyakit yang menyerang di area paru-paru seperti TBC ataupun lain-lainnya, menyerang paru-paru, mungkin menyerang jantung, menyerang sistem darah, menyerang semuanya yang bisa berpotensi komplikasi, itu memang ya menyebabkan kurus seperti ini. Kebanyakan juga kan seperti itu, penyakit yang lebih berat di area paru-paru menyebabkan seperti ini, kondisinya semakin kurus. Ini mudah-mudahan kurusnya kepindah ke kelinci seperti itu ya, mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan pasien juga badannya semakin seger lagi. Cukup kelincinya aja yang kurus, mudah-mudahan. Nah, ini dicek penyakit-penyakitnya. Ya, untuk di bagian dekatkan lagi ya. Di bagian ini ada, ini namanya gelembung masuk angin ini. Ini kelihatan mungkin ya di HP ini, gelembung-gelembung kayak berbusa ini loh. Ini namanya gelembung masuk angin. Bahwa gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh, masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama terus tidak bisa keluar. Itu jadi gelembung masuk angin. Masuk anginnya menjadi gelembung masuk angin seperti ini. Ini paling banyak di area dada. Sebelah sini juga ini. Di sebelah sini juga gelembung masuk anginnya banyak. Ini area dada. Ini. Gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan badannya demam, bisa menyebabkan badan lemas, bisa menyebabkan asam lambung meningkat, bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya turun, bisa menyebabkan tensi darahnya tidak stabil, bisa menyebabkan meningkatnya cairan asam pada lambung. Yang mana ketika cairan asam lambung itu meningkat secara berlebihan, nanti bisa sampai ke atas di area paru-paru dan jantung, terjadi banyak cairan penyakit. Namun mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian gelembung masuk angin juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang juga. Makanya gelembung masuk angin bisa menyebabkan tulang-tulangnya linu, osteoporosis, pengerobosan tulang, maupun osteoartritis, kerusakan pada sendi-sendi tulang. Mudah-mudahan dengan terpindahnya gelembung masuk angin ini
semua sistem-sistemnya bisa kembali bekerja dengan baik untuk kesehatan tubuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini ya, ini sebelah kanan ya, ini kanan, ini kiri. Jadi ibaratnya gini, ini kaki kanan, ini kaki kiri. Ini kelincinya menghadap ke sini. Nah, kemudian ini. Jadi ini kanan, ini kiri. Nah, ini di sebelah kiri ini terlihat banyak gelembung masuk angin juga ini. Ini gelembung masuk angin di area tangan. Ini di ketiak ini. Di kiri maksudnya. Ini di kiri ya, ini di kiri. Kemudian di kiri juga ini terlihat banyak penyumbatan darah seperti ini. Ini penyumbatan darah penyakit ini. Penyumbatan darah ini sudah hitam, sudah tebal, sudah lama berarti. Ini gelembung masuk angin. Ini kayak gini gelembung masuk angin ini. Ini gelembung masuk angin yang tentunya mengganggu kesehatan sistem darah atau mungkin kelenjar-kelenjar otot saraf di area tangan sebelah kiri. Nah, ini di ketiaknya ini. Nah ini kelihatan, mohon maaf. Ini tadi kan sebelah sini ya. Dan sekarang ini di ketiak bagian dalam. Nah, ini juga banyak penyumbatan darah. Nah, ini penyumbatan darah ini. Nah, ini sangat hitam sekali ya. Berarti saking sangat kotornya di area ketiak ini. Nah, syukur-syukur mudah-mudahan ini penyumbatan darah yang sudah tebal menghitam ini bisa kepindah ke kelinci, sehingga sistem darah di ketiak sebelah kirinya normal lagi, sehingga saraf-saraf motoriknya juga mudah-mudahan sehat kembali, tidak sakit. Amin ya rabbal alamin. Ini ya, bismillah, mudah-mudahan ini kepindah ke kelinci semuanya. Kemudian gimana lagi ya? Nah, ini juga penyumbatan darah ini mohon maaf di bokong gitu ya. Ini ada penyumbatan darah juga di area kaki. Di zoom juga. Nah, ini penyumbatan darah yang di area bokong seperti ini. Terus ini di sebelah sini juga. Sebelah sini tidak begitu banyak. Nah, ini juga kerusakan sendi-sendi tulang di area lutut juga, ini merah-merah gini. Tentunya bisa menyebabkan kakinya sakit ya, namanya penyumbatan darah di saluran kaki. Terus kerusakan sendi tulang di area lutut itu juga bisa menyebabkan sakit-sakit pada area kaki. Dan mudah-mudahan kepindah ke kelinci supaya kakinya tidak begitu sakit lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita bedah di dalam. Ini tampak ada beberapa cairan yang menetes ya, tapi nggak begitu kelihatan sih ya. Di HP-nya nggak begitu kelihatan karena tetesannya bening. Cairan yang menetes itu maksudnya adalah cairan asam lambung yang mungkin sering naik turun, sering terlalu banyak atau gimana. Kemudian ini juga terlihat ususnya kembung. Ini ususnya kembung, ini masuk angin berlebihan. Sampai masuk angin itu kan bisa masuk ke ini ya, rongga-rongga usus besar, atau mungkin usus pencernaan, usus keluarnya kotoran. Nah, ini juga kembung ini. Nah, seperti ini ya, sebentar. Nah, ini kembung ini juga kembung ini. Jadi banyak sistem usus yang kembung, banyak masuk angin. Ini juga
Mudah-mudahan kembung-kembung di ususnya kepindah ke kelinci sehingga pencernaannya normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini paru-paru ya sama tenggorokan. Ini di tenggorokan ini terdapat ini ada gumpalan-gumpalan darah ini ya. Gumpalan-gumpalan darah tenggorokan ini. Nah, ini yang menyebabkan radang pada tenggorokan, panas dalam, mungkin apa dari TBC gitu ya. Karena paru-paru kotor nanti tenggorokannya juga kotor seperti ini, banyak keraknya ini diambil ya. Nah, inilah ini kerak-kerak penyakit ini banyak sekali, banyak darah-darah kotor, gumpalan-gumpalan darah hitam. Kemudian ini paru-paru, ini paru ada beberapa flek, ini flek kotoran, flek ini juga flek, terus dibalik. Nah, ini fleknya banyak ini sebelah sini. Nah, ini flek ini. Nah, ini ya. Nah, ini flek ini. Ini adalah flek ini. Ini banyak sekali fleknya. Ini fleknya paling banyak di area apa namanya? Pangkal. Paru-paru bagian pangkal. Jadi pangkal paru-paru, pangkal tenggorokan dan pangkal jantung itu jadi satu soalnya. Jadi ketika kerusakannya di area pangkal, itu tenggorokan dan jantungnya bisa ikutan terganggu. Nah, sebelah sini juga fleknya banyak sekali. Nah, ini banyak sekali ini. Ini kelihatan ya, ini banyak sekali fleknya yang kepindah ke kelinci. Paru-parunya kotor sekali, ini kayak gosong ini ya. Terus nah ini juga sama sini. Ini mudah-mudahan kepindah semua ke kelinci sehingga mudah-mudahan paru-parunya bisa bersih atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang penting senantiasa berikhtiar agar disembuhkan oleh Allah, agar bisa segera sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini nanti flek-fleknya ini yang terlihat-lihat di kelinci, flek-fleknya mudah-mudahan kepindah semua ke kelinci atas izin Allah. Yang penting ikhtiar kita, mudah-mudahan diridhoi Allah, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk jantung. Nah, ini jantungnya ini. Ini jantungnya juga ada gelembung masuk anginnya ini. Nah, ini ada gelembung masuk angin ini. Nah, ini jantungnya gelembung masuk anginnya banyak. Jadi jantung juga bisa masuk angin ya. Masuk anginnya bisa gelembung masuk anginnya bisa menyebabkan jantungnya mengalami permasalahan. Jadi misalkan bisa dadanya sakit, pernafasannya terganggu. Begitu juga karena paru-parunya kotor, pernafasan bisa terganggu dan lain-lain. Namanya juga TBC paru-paru ya. Jadi ya masya Allah seperti ini. Paru-parunya juga nggak begitu seger akhirnya, kayak mengecil gitu. Namun mudah-mudahan ketika flek-flek banyak ini kepindah ke kelinci terus bersih, mudah-mudahan paru-parunya semakin sehat, jantungnya juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk yang lainnya mengenai kayak lambung, ini lambung kurang bagus ini, banyak merah-merahnya ini. Lambungnya juga keras ini, kurang bagus. Kemudian organ hati. Nah, nanti organ hati kita lepas dulu, iris dulu organ hatinya. Nah, organ hati itu adalah pabrik darah. Dia pengelola darah utama pada tubuh. Maka ketika terjadi kerusakan sistem pada darah di dalam tubuh yang banyak penyakit, maka organ hati juga mengalami kerusakan sistem. Ini contohnya gini, ini ada flek putih ini. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini ada putih-putih ini. Nah, kalau ini empedu, ini ada flek putih ini. Nah, ini flek putihnya kelihatan ini. Ini ya, putih-putih kayak gini, kayak luka, warnanya putih. Ini putih-putih. Kalau yang lainnya mulus, ada putih-putihnya. Di sebaliknya juga mulus sih. Kemudian di
Nah ini di organ hati di samping-sampingnya ini sobek-sobeknya banyak ini. Nah ini samping ini sobek, ini kan sobek-sobek. Kalau sobek-sobek di organ hati itu tentang saluran ke kelenjar hipotalamus yang ada di otak. Kelenjar hipotalamus adalah kelenjar untuk berpikir, maka ketika banyak beban pikiran itu nanti organ hatinya bisa sobek-sobek seperti ini. Karena memang apa yang dipikirkan oleh otak nanti yang yang kena hatinya. Ini tadi flagnya. Bismillah, mudah-mudahan flag ini yang di organ hati yang disebabkan karena banyaknya sistem darah yang rusak, yang kotor, karena banyaknya beberapa penyakit, entah itu penyumbatan darah, entah itu flag pada paru-paru yang merusak sistem darahnya dan lain-lain semuanya. Mudah-mudahan kepindah semua ke kelinci atas izin Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian usus, ini usus ya. Itu usus tadi ya yang banyak kembung-kembungnya itu ya. Nah ini kembung-kembung yang banyak anginnya itu. Ya mudah-mudahan ususnya kembali membaik kembali juga, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini air kencing. Ini air kencingnya kotor ini. Ini di bawahnya ini. Nah ini kotor, banyak kayak serbuk-serbuk. Ini. Nah itu ya kelihatan ini kayak ada serbuk-serbuk kecil. Mungkin nggak begitu jelas di HP barangkali. Ini ada serbuk-serbuk kecil. Nah itu. Tuh itu ya kelihatan, kalau digoyang-goyangkan agak kelihatan serbuk-serbuknya itu. Nah itu serbuk-serbuk itu biasanya juga disebabkan karena terlalu banyak konsumsi obat kimia juga bisa, maka terjadi endapan-endapan zat kimia pada kantong air kencingnya, itu bisa juga terjadi. Namun kesimpulannya memang kami juga bantu doa lewat terapi kelinci supaya penyakit-penyakitnya juga kepindah kebuang lewat air kencing. Jadi mudah-mudahan air kencing kotor ini adalah penyakit-penyakit dalam tubuh yang dibuang lewat air kencing, lewat pasien kencing juga lewat doa, mudah-mudahan penyakit-penyakitnya kebuang semua lewat air kencing dan kepindah ke kelinci seperti ini juga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan penyakit-penyakit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan terpindahnya banyak, prosentasenya banyak mudah-mudahan. Karena kadang satu kali terapi kelinci itu kadang penyakitnya tidak langsung terpindah langsung secara 100%. Kadang satu kali terapi kelinci itu penyakitnya pindahnya misalkan baru 30% dulu, atau 50% dulu, atau 70% dulu. Makanya apabila satu kali terapi kelinci belum sembuh secara total, maka sangat disarankan untuk dilanjut di terapi kelinci tahap keduanya, atau nanti tahap ketiga, keempat. Namun syukur-syukur tahapannya tidak sampai lama. Mudah-mudahan sembuhnya diberikan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi biar semakin tuntas, maka dilanjut lagi terapi kelinci tahap selanjutnya, dilanjut lagi terapi kelinci tahap selanjutnya. Maka dari itu bahwa kami di sini akan senantiasa mendoakan pasien, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kesembuhannya sehingga pasien ini bisa segera sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.